Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها الإخوة أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk malam kelima bulan Safar 1442 Hijriyah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkesempatan untuk membahas kitab Syarah Hisnul Muslim yang merupakan karya dari Syekh Wahf Al-Qahtani rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab Fadlul Dzikr. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan waktu-waktu dan keadaan-keadaan dikabulkannya doa kita. Ada waktu-waktu ijabah, waktu dikabulkan, dan juga ada keadaan-keadaan yang kita di mana dikabulkan doa dan permintaan kita. Demikian juga kita sudah menjelaskan terkait dengan orang-orang yang atau syarat diterimanya doa kita serta orang-orang yang tidak dijabahi doanya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan di poin yang berikutnya atau di bab yang berikutnya, itu fadlu adzikir, keutamaan zikir. Bahwasanya zikir itu memiliki keutamaan, memiliki kedudukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Dan berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, washkuruli serta bersyukurlah kepadaku dengan memujiku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkari atau berbuat kufur kepadaku. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, adzkurkum, ingatlah aku, berzikirlah kepadaku dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Adzkurkum, niscaya aku akan ingat kalian dengan ampunan-ampunanku. Ketika kita mengingat Allah Azza wa Jalla, maka ketika kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Bagaimana bentuk Allah mengingatnya? Yaitu Allah mengingatnya dengan maghfirah, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berzikir Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan kedudukan berzikir, keutamaan berzikir. Bahwasanya orang yang berzikir wa Jalla, Allah akan senantiasa mengingat dia dengan ampunan-ampunannya. Maka tatkala kita lalai dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak akan pernah mengenal kita, tidak akan pernah mau mengingat ampunannya. Demikian juga dalam ayat yang lain dalam suratul Ahzab, ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dalam ayat ini para ulama mengatakan ay udzkurullaha bil lisan. Berzikirlah kalian dengan lisan kalian. Ini zikir yang banyak. Wadhkuruhu fil ahwali kulliha, dan berzikirlah kalian kepada Allah dalam setiap keadaan. Li'anna al-insan la yakhlu imma yakuna fit ta'ah aw fil ma'siyah. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, artinya zikir dengan dalam setiap keadaan kita. Kenapa? Karena umat manusia, anak Adam, tidak lepas dari keadaan-keadaan yang ada. Imma dia dalam keadaan ketaatan atau dia dalam keadaan bermaksiat. Ketika dia dalam zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menambah ketaatan-ketaatan kepadanya.
melakukan ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kondisi yang kedua, terkadang seorang itu berada dalam kondisi maksiat. Ketika dia bermaksiat, dia juga berzikir, dia mengingat Allah Azza wa Jalla, sehingga dia akan berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia memohon ampun atas perbuatan yang telah dia lakukan dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Ini makna fadhkurullaha udhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah, ingatlah kalian kepada Allah dengan mengingat yang jumlahnya banyak. Artinya kita berzikir dengan lisan kita, berzikir dengan keadaan kita dan setiap keadaan dan setiap kondisi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang berzikir ini dalam banyak hadis. Dalam banyak hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istayqadha min naumihi wa ayqadha imra'atahu wa shallaya jami'an rak'atain kutiba minadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat." Ini hadis ini merupakan anjuran kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Nabi SAW tidak menganjurkan sesuatu melainkan sesuatu memiliki kedudukan dan keutamaan. Maka Nabi mengatakan, man istaiqadha, siapa yang bangun min naumihi, ketika dia tidur. Dia bangun dari tidurnya, wa aiqadha imra'atah, kemudian dia bangunkan istrinya. Lihat. Inilah hakikatnya kehidupan berumah tangga. Bahwasanya seorang yang bertanggung jawab terhadap anak istrinya, Nabi SAW mengatakan, man istaiqadha min naumihi wa aiqadha imra'atah. Bukan sekadar dia bangun sendiri, dia bangunkan istrinya, karena tanggung jawab dia. Ketika kita menerima kata ijab atau kata qabul dari wali yang menyerahkan urusan tanggung jawab itu kepada kita, termasuk dalam urusan ini. Artinya ibadahnya kita ajak dia untuk beribadah bersama kita. Bukan sekedar kita bertanggung jawab terhadap istri itu semata-mata kita urus makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Bukan itu. Tanggung jawab terbesar seorang hamba, seorang suami yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia benar-benar mengarahkan istrinya kepada kebaikan, mengarahkan istrinya kepada ketaatan. Maka lihat dalam hadis ini Nabi mengatakan wa aiqadha imra'atah. Dia bangunkan istrinya. Artinya istri ini merupakan tanggung jawab besar bagi kita. Ketika dia melakukan kesalahan, kita juga ikut terseret ke dalam kesalahan tersebut. Maka hati-hati wahai para suami. Tanggung jawab kita besar terhadap istri ini. Karena ketika seorang wali menyerahkan, saya nikahkan putriku dengan engkau dengan mahar sekian dan sekian, ini tanggung jawabnya bukan main-main. Ketika kita mengatakan saya terima, artinya siap dengan segala konsekuensinya. Bukan urusan tanggung jawab pada istri kita, sekedar kita kasih makan, cukup, beri pakaian, tempat tinggal sudah ada. Apakah tanggung jawab kita selesai? Tidak. Yang dimintai pertanggung bukan itu. Itu kewajiban kita atas mereka. Sedangkan tanggung jawab kita atas istri kita, Allah, ini merupakan beban bagi kita. Bagaimana kita mengajak mereka beribadah? Bagaimana kita mendidik mereka dengan nilai-nilai Islam, adab-adab Islam? Bagaimana supaya mereka menjaga lisannya, pergaulannya, tutur katanya, sikap dan perilaku, bahkan penampilannya. Bagaimana dia berpakaian? Wajib diarahkan. Tidak boleh dia mengatakan, saya sudah menjelaskan, sudah memberitahukan, sudah mengingatkan. Apa upaya kita? Apa langkah kita? Karena bukan sekedar mengingatkan, tanggung jawab besar. Bahkan Nabi SAW pernah memboikot istri-istrinya karena membangkang, karena melanggar. Bagaimana dengan kita? Yang mana istri kita, istri Nabi SAW pernah melakukan kekeliruan sehingga diboikot oleh Nabi SAW. Bagaimana dengan istri-istri kita? Mereka bukan istrinya para sahabat. Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Maka tatkala istri kita tidak mampu menjaga lisannya,
Entah itu terjatuh dalam kehormatan orang, gibahin orang, ini tanggung jawab suami. Kemana suami akan istrinya? Bagaimana dia berpenampilan, berpakaian, ini tanggung jawab suami. Jangan kira saya sudah beritahukan, terus sampai benar-benar kita berlepas diri dari tanggung jawab itu. Bukan berarti harus bunuh, tidak. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan untuk menceraikan istrinya karena ada watak dan tabiat yang tidak bagus. Artinya ini langkah terakhir, bukan pasrah dengan perilaku istri kita, tidak. Bukan pasrah dengan tutur kata mereka. Lakukan langkah-langkah yang nyata yang bisa merubah sikap dan perilaku mereka. Ini tanggung jawab besar. Maka lihat Nabi SAW mengatakan wa aiqadha imra'atah, dia bangunkan istrinya, wa shallaya jami'an, kemudian mereka salat bersama, salat malam. Lihat, salat sunnah, bukan salat wajib. Artinya kalau yang wajib jelas lebih diperhatikan. Ini ada di antara para suami, istrinya sudah salat apa belum tidak diperdulikan. Terkadang istrinya menghabiskan waktu di rumah-rumah tetangganya untuk terjatuh dalam kehormatan manusia. Lewat maghrib lewat kembali, kadang tidak ditanya dari mana. Ini suami-suami yang merupakan malapetaka. Malapetaka bagi keluarganya. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hati-hati. Hidup rumah tangga ini merupakan tanggung jawab besar yang Allah akan mintai dari kita satu persatu. Maka hati-hati. Jangan sampai istri kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Kalau dalam hadis ini Nabi SAW memperhatikan perkara sunnah. Dia sholat malam bersama, berjamaah dengan istrinya. Artinya yang sunnah, yang wajib lebih lagi dia jaga. Dia perhatikan ibadah istrinya. Istrinya baca Al-Quran apa tidak, nggak peduli. Padahal baca Al-Quran ini wajib setiap hari. Harus ditanya. Bisa jadi istri kita lupa. Demikian juga istri mengingatkan suami kalau suaminya lupa. Tapi yang jadi permasalahan ini, mau ngingetin istrinya, dia sendiri nggak baca Al-Quran. Ini jadi masalah. Bukan nggak baca Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran, ini lebih parah. Dan nggak mau belajar, nggak mau belajar. Sekarang media untuk mempelajari Al-Quran sudah banyak. Ustadz-ustadz mengajarkan Al-Quran sudah ada. Sekarang punya kemauan apa tidak? Mau nggak kita sisihkan waktu kita untuk belajar apa tidak? Itu pertanyaannya sekarang. Bukan tidak ada waktu kita, tapi lebih condong kepada mengekor kepada hawa nafsu kita. Gak mau belajar. Bagaimana dia akan bisa mendidik istrinya kalau ternyata dia tidak faham tentang ilmu agama? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa, apa yang bisa diberikan kepada istrinya kalau dia tidak memilikinya? Kita akan bisa memberikan sesuatu kepada istri kita kalau kita tahu tentang ilmunya. Bagaimana kita bisa mendidik istri kita kalau kita tidak punya cara untuk mendidik mereka? Kita tidak punya modal, tidak punya bekal. Ini tanggung jawab besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa shallaya jami'an raka'atain." Dia salat bersama 2 rakaat. Sekedar 2 rakaat. Kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Maka akan ditulis suami istri ini sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan. Orang yang banyak berzikir. Karena orang yang banyak berzikir memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaan sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, keutamaan berzikir ini menghidupkan hati. Ketika seorang tidak berzikir kepada
insyaallah, maka hatinya akan sakit bahkan sampai mati. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, Rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Dan berzikirlah kepada Rabbmu di dalam dirimu, tadarruan dengan penuh kerendahan, wa khifatan penuh rasa khawatir, wa dunal jahri minal qaul, dengan tidak mengeraskan suara. Dunal jahr artinya suara yang diperdengarkan ke telinga kita sendiri. Itu khusyuk. Bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan waktu petang, antara asar dan maghrib kita diperintahkan untuk berzikir. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Ini dalil bagi kita untuk berzikir di waktu pagi dan petang. Kita membaca zikir pagi dan petang. Hafal, kalau tidak hafal, buku-buku doa dan zikir sudah tersebar. Tinggal kita mau beli apa tidak. Banyak buku-buku doa dan zikir. Kalaupun kita tidak hafal, dan sebaiknya kita hafal. Karena apa? Ini gizi ruh, makanan ruh bagi kita. Kalau urusan jasad luar biasa, kita perhatikan. Kita benar-benar jaga waktunya. Pagi, siang, sore, atau malam. Dijaga sebaik-baiknya. Sementara makanan bagi hati kita nggak pernah menjaganya. Nggak pernah memperdulikannya. Kita apa? Maukah kita menjadi mukmin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan seperti binatang ternak? Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak, kata Allah Azza wa Jalla. Yang mana binatang itu hanya tahu makan, minum, kawin. Itu yang ditahu oleh binatang. Dan kebanyakan kehidupan manusia seperti itu. Makanya Allah yang menggambarkan demikian. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, kata Allah Azza wa Jalla, karena tidak tahu urusan melainkan hanya makan, minum, tidur dan kawin. Seakan-akan tidak ada pembebanan ibadah, tidak ada kewajiban-kewajiban, tidak ada hidup setelah mati. Ini yang ada. Ini kebanyakan. Lihat bagaimana mereka di jalan-jalan. Ketika azan dikumandangkan, berapa orang yang datang ke masjid dibandingkan dengan yang tetap standby di depan-depan rumah mereka dengan permainan-permainan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang justru melalaikan mereka dari Allah Azza wa Jalla. Ini kehidupan manusia sekarang. Berapa banyak manusia yang sibukkan diri untuk mengenal Allah dengan thalabul ilmi, dengan belajar. Kalau diundang untuk kajian, berat. Sudah ada di majelis pun minggat. Coba kalau diundang untuk politik, bagi uang, dari awal waktu sudah ada. Kalau nggak dapat akan dicari, diusut tuntas. Ada nggak seperti itu sebagian kaum muslimin ini? Ketika nggak hadir, dia berusaha tanya pada temannya, apa pembahasannya? Apa poin-poin pentingnya? Sehingga saya juga tahu dapat bagian. Nah, tapi kalau urusan uang nggak dapat, dicari maksimal mungkin, diusut tuntas. Akar masalahnya, kenapa saya nggak dapat? Ini yang terjadi. Karena apa? Mereka hanya tahu tentang zahirnya kehidupan dunia. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka seperti binatang. Urusannya hanya makan, minum, tidur, kawin. Artinya cari uang. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang dipikirkan bagaimana mengumpulkan dunia. Mengerjakan ibadah terkadang sekedar menggugurkan kewajiban. Hanya gugurkan kewajiban.
Selesai sholat subuh, ada nggak yang sibukkan diri dengan zikir pagi misalnya? Selesai sholat subuh sudah bergegas, ya, hiruk pikuk untuk ke sawah, ladang, tempat kerja ini dan itu. Kita hidup ini untuk apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan hanya beribadah kepadaku, bukan berarti kita dilarang mencari dunia. Kita tidak dilarang untuk kaya, tapi jangan sampai kekayaan atau dunia ini sudah dimasukkan ke dalam hati kita. Karena kalau dunia sudah di hati, maka dunia akan mengatur kita. Jangan tangan kita. Kalau di genggaman, kita akan mengaturnya. Waliyadu billah, kebanyakan manusia menjadikan dunia dalam hati mereka. Kalau luput urusan dunia, kiamat. Tapi kalau luput urusan ibadah, nanti diganti. Ataupun nanti bertobat. Ini yang terjadi. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah, ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayyi wa matsalul hayyi wal mayyit." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan Rabbnya, mengingat Allah Azza wa Jalla, tidak berzikir. Apa perumpamaan mereka? Seperti perumpamaan orang yang hidup dengan yang mati. Bayangkan, perumpamaan dari yang berzikir seperti orang yang hidup, dan yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Karena apa? Orang yang hidup ada manfaatnya. Dia akan melakukan perkara-perkara yang bisa Nah, orang yang berzikir ini punya manfaat, ada faedahnya yang dia dapatkan. Sedangkan orang yang mati, apa yang bisa diusahakan untuk dunia dan akhiratnya? Habis, selesai. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu aw inqali." Kalau anak Adam itu mati, maka terputus seluruh amalnya. Illa min salasatin, kecuali hanya 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, hanya 3. Mati tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi untuk urusan dunia dan akhiratnya, sama sekali dia tidak akan dapatkan. Tidak bisa berusaha. Maka perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak, seperti perumpamaan orang yang hidup dengan yang mati. Sebagaimana tidak ada manfaatnya orang yang mati, maka demikian tidak ada manfaatnya orang yang tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Antaranya apa? Perumpamaan al-hayy wal mayyit. Bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla diumpamakan orang yang hidup, hatinya hidup, jiwanya hidup. Karena zikir ini merupakan makanan hati. Zikir ini merupakan gizi ruh kita. Ketika kita lalai dari berzikir, ketika kita tidak berzikir, apa yang jadi makanan bagi hati kita, bagi ruh kita? Sakit, bahkan mati. Belum ditambah lagi dengan apa? Lisan kita ini terjatuh dalam perkara-perkara yang mungkar, yang merupakan racun bagi hati kita. Racun bagi hati. Bayangkan racun bagi hati ini semua perbuatan anggota badan. Penglihatan kita melihat hal-hal yang haram, mendengarkan hal-hal yang haram. Ini racun bagi hati. Maka ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, agar hati kita ini hidup dan tidak mati. Jadilah lisan kita lisan yang basah dengan berzikir kepada Allah, bukan lisan yang basah dengan terjatuh kepada kehormatan manusia. Kalau duduk berzikir sebentar, zikir pagi dan petang, lelah, capek. Coba kalau yang dibahas itu si fulan, terjadi sesuatu,
Ada berita yang heboh, itu duduk dari pagi sampai siang, lanjut lagi dari siang sampai sore, tidak capek. Bahagia, enak. Duduk gibahin orang itu enak. Apalagi momen-momennya sekarang, untuk menjatuhkan satu sama lain, antara lawan yang satu dengan yang lainnya, ini luar biasa. Hari-harinya diisi dengan perbuatan dosa, dan inilah politik yang rusak. Politik yang memecah belah umat Islam ini. Karena orang-orang kafir berhasil. Mereka tahu memerangi umat Islam dengan persenjataan lengkap, nggak mampu. Karena akidah mereka. Mereka tidak mampu menyerang mereka secara langsung. Siapa yang bisa menghancurkan umat Islam? Umat Islam itu sendiri. Orang luar Islam bisa mengalahkan umat Islam lewat umat Islam. Mereka suntikkan cara-caranya, racun-racunnya, diantaranya politik ini. Maka dengan politik ini bisa merenggangkan hubungan antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara, antara tetangga dengan tetangga. Dan ini berhasil orang-orang kafir. Lihat sebentar lagi apa yang terjadi. Dan ini musyahad setiap terjadi pemilihan umum. Sakit hati. Maka kalau nggak mau sakit hati, nggak usah berpolitik. Kalau mau terus racuni hatinya sampai mati, ya udah berpolitik saja. Gampang. Coba kita sibukkan diri yang berzikir kepada Allah. Kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan dilarang mutlak berpolitik. Politik boleh, siapa yang berpolitik. Bukan siapa biasa, ibu rumah tangga yang enggak paham baca tulis. Yang taunya hanya ngiris bawang di rumah, sudah pintar berpolitik. Bahkan dia bisa menjatuhkan suaminya dalam berpolitik. Ini yang terjadi. Orang-orang di luar Islam tanpa sadar. Tanpa sadar. Banyak orang yang tidak sadar. Syaitan. Nabi SAW mengatakan la yahillu limri'in aw la yahillu limu'minin ayahjur akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang mukmin, aw la yahillu limuslimin, tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Ini bukan 3 hari 3 malam. Haram hukumnya kita memboikot saudara kita lebih dari 3 hari dalam urusan dunia. Ini bukan 3 hari. Musim masih lanjut. Ini bahayanya ketika kita terjatuh dan terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia, tidak boleh kita boikot saudara kita lebih dari 3 hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang para malaikat untuk mengangkat catatan amal 2 orang yang sedang bertikai sampai mereka damai. Kalau urusan dunia selesai 3 hari, dikasih batas waktu hati ini. Ada waktu supaya dia bisa jangan tunggu pulih betul baru kita mau menyapa. Karena sebaik-baik di antara kedua orang yang sedang berselisih ini adalah yang paling pertama menyampaikan dan mengucapkan salam. Yang benar. Dan sikap gentlemannya seorang adalah dia mau meminta maaf sekalipun dia benar. Ini sikap mukmin. Kadang kita ini kedepankan yang salah siapa, yang lebih tua siapa. Bukan urusan tua muda di sini, tapi urusannya kita meraih keutamaan. Kalau dalam urusan dunia udah selesai 3 hari selesai. Tapi kalau urusan din, urusan agama, sampai orang itu kembali kepada kebenaran, sampai orang itu memahami al-haq, baru kita berhenti boikot. Tapi kebanyakan kita ini wallah, ya dan billah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Kalau urusan agama, tidak ada boikot. Ada
ada saudaranya menyimpang, punya pemahaman bahkan keluar dari Islam pemahamannya, tidak diboikot, damai, tidak ada saling mengingatkan. Tapi kalau urusan dunia, maka boikotnya bukan sehari, 2 hari, bukan setahun, 2 tahun, bahkan seumur hidup. Wal'iyadzubillah. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke masalah hadis tadi, bahwasanya zikir bagi kita adalah kehidupan bagi hati. Kehidupan bagi hati. Ketika kita lalai dari berzikir, maka hati kita akan sakit, bahkan dia bisa mati. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku kabarkan amalan yang paling baik dari amalan-amalan kalian, wa azkaha 'inda malikikum, dan paling suci, paling bersih di sisi Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan yang paling banyak mengangkat derajat kalian, yang bisa mengangkat derajat kalian pada derajat yang tinggi. Wa khairil lakum min infaqidz dzahabi wal wariq, bahkan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Ada satu perkara yang kata Nabi SAW lebih baik bagi kita daripada kita menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqaw aduwakum, bahkan lebih baik bagi kalian daripada berjumpa dengan musuh. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, kemudian kalian memerangi mereka dan mereka memerangi kalian, kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Ternyata sesuatu tersebut lebih baik dari ini. Artinya kita berjihad di jalan Allah, lihat keutamaan jihad sekalipun masih lebih baik perkara ini, dan tidak ada mengingkari keutamaan jihad. Dan kita harus punya cita-cita untuk berjihad. Wajib kita punya niat untuk berjihad. Wajib kita punya niat untuk mati syahid. Karena Nabi SAW mengatakan, man talaba syahadata bihaqqin ballagallahu lahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashih. Kata Nabi SAW, yang memohon kepada Allah mati syahid dengan hak, artinya benar-benar dia niat dalam hati, keikhlasan dalam hati, maka Allah akan menyampaikan dia kepada syahid, kedudukan orang-orang yang mati syahid sekalipun dia mati di atas ranjang. Harus punya niat untuk syahid. Dan ini merupakan manhaj salaf. Manhaj salaf itu adalah manhaj yang cinta terhadap jihad, tapi jihad yang sesuai dengan tuntunan syar'i, bukan jihad menurut kehendak kita, menurut tafsiran kita. Jihad yang sesuai dengan dhawabitnya, kaedah-kaedahnya. Bukan jihad memerangi kaum muslimin, bukan jihad menimbulkan kekacauan, bukan jihad dengan pemboman tempat-tempat yang dilindungi. Sekalipun tempat ibadah orang-orang di luar Islam, nggak boleh kita merusak tempat-tempat ibadah orang-orang di luar Islam. Ini dhawabit jihad. Apalagi kalau tempat ibadah itu berada di negeri kaum muslimin yang dijamin keamanannya. Kita mengatakan, kita memuji Allah atas perbuatan orang-orang tersebut, iyadzan billah, ini perbuatan dosa, kejahatan, bukan jihad. Seorang muslim, seorang mukmin wajib di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata ada amalan
yang kedudukan jihad di jalan Allah sekalipun tidak lebih utama darinya. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat mengatakan qalu bala, ya Rasulullah, kami ingin diberitahukan amalan itu. Zikrullah ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian berzikir kepada Allah. Ini amalan kedudukannya bahkan lebih tinggi, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Kita berperang mengangkat senjata memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. Ini keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Demikian juga dalam hadis yang lain, hadisul qudsi, Nabi mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku itu, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku. Dalam riwayat yang lain, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika hambaku berprasangka baik, maka baik yang didapatkan. Kalau dia berprasangka buruk, maka keburukan yang diberikan. Maka jangan kita bersuudzon kepada Allah. Hendaknya setiap yang Allah berikan kepada kita, kita husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah yang mengatakan demikian, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Bagaimana dia berprasangka kepadaku, demikian yang aku berikan, kata Allah Azza wa Jalla. Wa ana ma'ahu in dzakarani, dan aku bersama hambaku kalau dia berzikir mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, jika dia mengingat dan berzikir kepadaku di hadapan manusia, maka aku akan mengingatnya, menyebut-nyebut hambaku di hadapan makhluk yang lebih baik daripada mereka. Artinya di hadapan para malaikat. Allah akan menyebut kita, mengingat kita di hadapan para malaikat. Maka salah satu bentuk kita berzikir kepada Allah adalah halaqah ilmu ini. Sebagaimana dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang, nama orang yang berada di dalam majelis ilmu satu persatu di hadapan para malaikat. Ketika dia datang ke majelis ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedarnya saja. Bukan hanya mengisi waktu kosong. Allah menyebut fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan, dipuji di hadapan para malaikat. Ketika dia datang ke majelis ilmu untuk meraih keutamaan, mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya agar dia bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mengisi kekosongan waktu. Dan keutamaan ini yang tidak banyak diketahui oleh sebagian kaum muslimin. Keutamaan datang ke majelis ilmu yang mereka hanya menunggu ilmu. Ketika ada kajian-kajian di tempat-tempat yang lain, kadang nggak datang. Nanti tunggu datang, nanti ada kajian di masjid ini. Cari ilmu. Kita harus luangkan waktu untuk menuntut ilmu ini. Bukan sekedar menunggu ilmu datang menemui kita, enggak. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi kita. Kebanyakan kita ini didatangi ilmu. Itu pun minggat dari majelis ilmu. Terus dengan apa kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, jika dia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku akan dekatkan diri kepadanya sehasta. Aku akan mendekat mendatangi hambaku sehasta. Artinya datang di sini dengan bukan Allah secara zatnya datang. Rahmatnya Allah, pengampunan Allah, pengawasan Allah datang kepada kita. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, jika dia mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, maka aku akan dekatkan diri kepadanya satu depa.
Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa in atani yamshi ataitu harwala. Jika dia datang kepadaku menemui aku dalam keadaan berjalan, aku akan datang menemui hambaku dalam keadaan berlari, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepatnya Allah membawa ampunannya, berlari. Artinya Allah memberikan imbalan yang lebih, balasan yang lebih dari perbuatan kita. Ini merupakan luasnya rahmat Allah, menunjukkan sangat luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka lihat dalam hadis ini, Nabi menyebutkan dari Allah Azza wa Jalla, jika seorang hamba berzikir kepadaku, dalam dirinya aku akan ingat dia. Dalam diriku. Kalau dia berzikir di hadapan manusia, aku akan ingat dia di hadapan makhluk yang lebih mulia daripada manusia. Ini keutamaan yang luar biasa ketika kita berzikir. Lisan kita basah dengan zikrullah azza wa jal. Masih banyak beberapa hadis yang perlu kita jelaskan terkait dengan masalah az-zikir. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya, mungkin tanya jawab. Adapun pembahasan kitabnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita lisan yang senantiasa berzikir, yang basah dengan zikrullah azza wa jalla, lisan yang senantiasa menyebut kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan tanya jawab insyaallah. Silakan adzan.
Baik. Sallallahu alaihi wasallam ala Rasulullah wa ala alihi washabbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kalau ada hal-hal ditanyakan, silakan. Assalamualaikum. Dalam dalil Fatih sabda Nabi itu menjelaskan bahwa orang-orang atau pendengar yang mengikuti hadis Nabi itu akan mendapat syafaat di hari kemudian. Lalu yang kita lihat di beberapa masjid termasuk masjid kita ini, ketika muadzin salat melakukan azan, makmum masuk langsung salat. Walaupun ada beberapa pendapat, pengecualiannya adalah ketika khatib dan ada di atas mimbar. Lalu dapat syafaat dari mana? Makmumnya sholat ketika azan di mana? Yang berikut. Dianjurkan kepada kita semua ini untuk membaca zikir pagi dan sore setiap hari. Di kedua waktu itu ada namanya Sayyidul Istighfar. Mungkin makmum kita ini, ya, karena saban hari yang membaca zikir pagi dan petang, sehingga begitu selesai sholat wajib berjamaah dan tidak sampai 1 menit sudah bubar, kebanyakan gitu. Terima kasih untuk sebentar. Sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Yang pertama, terkait dengan keutamaan orang yang mendengar adzan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian setelah selesai adzan kita berdoa dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad haddat lahu syafa'ah," maka dia telah pasti mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita ucapkan dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Adapun selainnya sama, termasuk pada kalimat taswib. Taswib itu artinya ucapan as-salatu khairun minan naum, itu istilahnya taswib. Apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar adzan? Tetap dia ucapkan as-salatu khairun minan naum. Kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Selesai adzan, muadzin selesai. Tidak perlu dia berdoa. Ini di antara kekeliruannya muadzin yang paling paling banyak berdoa. Ini enggak boleh. Karena hadis ini berdoa setelah adzan itu perintah kepada yang mendengarkan adzan.
Ini pentingnya kita paham bahasa. Bukan perintahnya pada muadzin. Loh, muadzin bilang kalau gitu saya nggak dapat keutamaan. Ada keutamaan lainnya. Muadzin dapat keutamaan nanti di hari kiamat. Orang adzan, tukang adzan ini akan dipanjangkan lehernya pada yaumul hisab. Ketika keringat manusia masing-masing sesuai dengan amalan mereka. Maka muadzin dipanjangkan lehernya sehingga dia tidak tenggelam dengan keringatnya. Tapi panjangnya indah, bukan panjang seperti yang kita bayangkan bakal terjadi jelek kayak film-film kartun, bukan seperti itu. Ya, ini keutamaannya. Maka tidak perlu dia baca doa. Yang baca doa itu siapa? Orang-orang yang mendengarkan azan. Ya. Dia baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Sampai situ. Ya, innaka la tukhliful mi'ad, ini tambahan tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak boleh. Maka terkait dengan azan ini dianjurkan bagi orang yang mendengar azan kalau dia masuk masjid dia berdiri menghormati azan. Ini sunnah. Dia berdiri menghormati azan dan ucapkan sebagaimana tadi. Kecuali azan pada khutbah Jumat ketika khatib sudah ada di atas mimbar azan. Maka dalam kondisi itu kita masuk langsung sholat. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib, sedangkan berdiri menghormati azan hukumnya apa? Sunnah. Ada pendapat yang lain mengatakan tetap ya berdiri. Ini ada pendapat, tapi yang lebih kuat, yang lebih roji di sini dia langsung sholat. Itu khusus pada hari Jumat. Ada azan kedua kalau terjadi azan 2 kali. Kalau tidak azan 2 kali, artinya sekali azan, maka pada saat azan itu dia tidak berdiri kalau dia masuk masjid pas sedang azan. Maka ini yang mendapatkan syafaat. Yang tentunya ketika dia pada waktu-waktu sholat yang lain, waktu azan yang selain azan Jumat, ketika seorang itu masuk dalam masjid langsung sholat, ya tentunya tidak akan mendapatkan keutamaan dalam hadis ini. Karena keutamaan itu punya syarat. Nah syaratnya apa? Kita baca sebagaimana yang dibaca oleh muadzin, ucapkan sebagaimana ucapan muadzin, baca doa setelahnya, dan setelah itu apa? Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang dijanjikan untuk mendapatkan syafaat. Artinya kalau seorang itu tidak melakukannya, berarti tidak mendapatkan keutamaan ini. Ini yang pertama. Maka hendaknya kita punya hiris dalam masalah ini. Bagaimana kita mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, terkait dengan orang-orang yang minggat setelah sholat ini belum beberapa detik, kadang imam salam kemudian langsung minggat. Bahkan ini terjadi menjadi kebiasaan kita. Ini kebiasaan yang buruk sebenarnya. Sholat itu punya adab. Ada adabnya. Di antara adabnya apa? Dia tidak boleh bertakbir sebelum imam takbir, mendahului imam. Karena Nabi SAW mengatakan idza kabbara fakabbiru. Jika imam itu bertakbir maka bertakbirlah, ikuti imam, bukan mendahului imam. Termasuk di dalamnya adab ketika sholat, la yansharif qabla yansharifal imam. Tidak boleh dia bergegas bangkit dari tempat duduknya sampai imam itu meninggalkan tempat sholatnya. Ini adab. Tidak boleh. Kecuali ada perkara-perkara yang sifatnya tarik, sifatnya itu sangat mendesak, harus keluar misalnya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau sekedar untuk duduk ya, atau pingin ke sawahnya, pingin ke ini, pingin ke itu, udah kita ikuti dulu ini aturannya. Ini aturan dari Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan apa? Tata tertib sholat. Kalau urusan upacara bendera misalnya, ada nggak pesertanya meninggalkan duluan pembina upacaranya atau inspektur upacaranya? Bakal kacau upacara itu. Ini di guru-guru sekolah ya. Ada nggak yang seperti itu? Pembina upacaranya masih kasih ada amanat misalnya, kemudian tiba-tiba pesertanya bubar semua. Apa yang terjadi coba? Bakal digampar satu-satu anak-anak itu atau peserta upacaranya. Ini tata tertib dunia, tidak dihisap kita di akhirat. Kenapa kamu tinggalkan pembina upacara sebelum selesai upacara? Tidak dihisap. Ini masalah sholat. Ada tata tertibnya. Kadang kebiasaan buruk kita ini selesai salam berbicara, ya, ganggu temannya, ini itu, dzikir. Maka disinilah pentingnya bagi imam
untuk memilih zikir-zikir yang pendek. Karena ada zikir-zikir yang pendek. Zikir yang pendek berapa? Masing-masing 10 kali. Tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Tidak ada la ilaha illallah. Sudah, selesai zikir tinggalkan. Supaya makmum ini bisa cepat meninggalkan tempat sholat. Ya. Jangan imamnya tetap di tempat sholatnya. Ini menyelisihi juga. Ya. Imam itu harus lebih dulu keluar. Maka dianjurkan memilih zikir-zikir yang singkat. Karena zikir ada beberapa macam. Enggak mesti harus 33 kali semua, enggak. Ada yang 25 kali, tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, takbir 25 kali, kemudian la ilaha illallah 25 kali. Ya, tahlilnya 25 kali, genap 100 kali. Ada 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, tahlil 1 kali, genap 100 kali. Kalau tidak, maka pilih yang paling pendek, masing-masing 10 kali. Kemudian dia tinggalkan makmumnya. Atau ada pendapat yang lain yang mengatakan kalau dia ingin ambil zikir yang panjang, ya sudah, sambil dia berzikir sambil dia tinggalkan, enggak menjadi masalah. Enggak lazim kita harus duduk di situ. Tapi adabnya sebaiknya kita duduk. Maka bersabar. Makmum ini harus punya kesabaran. Ini sholat, butuh kesabaran. Apa yang kita kejar di luar itu? Terkadang banyak orang yang keluar dari masjid main-main, duduk, ngobrol, ngalur ngidur, tidak ada manfaatnya. Zikir yang ada manfaatnya ditinggalkan. Ini diantara adab-adab yang harus kita perhatikan ketika sholat. Bukan begitu salam, assalamualaikum, langsung minggat. Ini tidak beradab, tidak tahu tata tertib dalam sholat seperti ini. Kecuali tadi dalam kondisi-kondisi kita ini terdesak betul. Misalnya pengen buang air, ya nggak boleh dong kita harus duduk lama-lama. Kita harus segera. Itu sekali dua. Tapi ini kan hampir setiap waktu sholat seperti itu. Bahkan sering kita sampaikan setiap sholat. Ini sholat ini ada aturannya, ada tata tertibnya. Pala wancu kucaru nenggori sampai ya kone salam ku iya wangte tari lu akal lo. Ya, wode nuntuti paelon tari. Coba ngena imam sembor. Sampai imam itu bangkit, ampun dendai tu tinggalkan tempat sholat kita. Termasuk kita ingin sholat sunnah, jangan dulu bangkit sebelum imam itu bangkit. Maka imam itu juga harus paham. Disinilah pentingnya imam itu yang faqih, orang yang paham tentang fikih. Bagaimana tentang aturan sholat itu? Penting. Bukan imam itu sekedarnya kita hanya tahu bacaan selesai. Tidak. Dia harus tahu. Maka di antara fakih dan tidaknya imam itu perlu. Bagaimana ketika dia meninggalkan yang wajib misalnya tanpa sengaja, kadang ada imam yang nggak paham, ulangnya lagi yang wajib itu. Padahal nggak perlu. Misal ketika imam itu lupa tasyahud awal, tahiyyam bohang kayak ini, nefa langsung tu'uk ke rakaat yang ketiga. Kadang kalau imamnya nggak paham, dia akan turun kembali kalau sudah tegak berdiri. Padahal nggak boleh. Ini sudah masuk pada rukun. Kalau sudah masuk pada rukun, nggak boleh dia kembali ke wajib. Ini kaidah. Kecuali kalau dia masih jongkok, belum sempurna berdiri, belum masuk ke rukun berikutnya berarti. Maka dalam kondisi ini dia balik dulu. Kadang ada imam yang nggak paham, ya balik lagi. Ini pentingnya fikih. Bukan sembarangan. Termasuk bagaimana fikih, apa yang dilakukan oleh imam setelah dia sholat. Memilih zikir-zikir yang pendek, kemudian dia tinggalkan dulu tempat sholat. Sekalipun mungkin dia tetap berada di dalam masjid, dia pindah tempat. Supaya makmumnya bisa minggat dari tempatnya. Dia tinggalkan tempat sholatnya. Aina lo begitu salam kecuakik di lalu. Aus nih cocom dai. Urusan dai urusannya adalah hidup dan mati, ini yang paling perlu. Urusan akhirat kita ini yang paling perlu. Yang cocom dunia itu kata Ali bin Abi Thalib, kalau kita kejar dunia akan lari. Lari dia. Ketika kita tinggalkan dunia akan datang dalam keadaan terhina di hadapan kita. Harus dikejar. Yang kita kejar ini urusan yang belum pasti, surga atau neraka. Kalau urusan rizki, urusan pasti.
Tapi kebanyakan kita mengejar yang sudah pasti, meninggalkan yang belum pasti. Ini penyakit. Sehingga kau negori sembea, waktu kau negori tantu sembea kan, or fupam ire law. Diperesa imam sudah bangkit apa belum? Ini diantara kekeliruan di dalam adab-adab solat yang perlu kita perbaiki. Nah, lain kau maki asang waki sudah berkali-kali sebenarnya. Jangan tinggalkan tempat solat sebelum imam bangkit dari tempatnya. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Awal ibn nuntu rongga arega, nuntu Umi Erina, nuntu Haji Saifuna, nuntu la Akajena. Apa manfaat? Kita bahas masalah solat kita ini urusan kita untuk dunia, akhirat kita. Mereka itu untuk mereka. Kok kita sibuk dengan urusan orang, ini menjadi penyakit bagi kita ini. Kita ini kadang sakit hati buat urusan orang. Urusan kita gak pernah sakit hati. Penyakit. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.